Video pembelajaran, desain komunikasi visual. Tahukah kamu unsur-unsur apa yang harus ada dalam desain? Halo, selamat datang dalam video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Erna. Dalam video ini, kita akan membahas unsur-unsur desain grafis dan bagaimana mereka berkontribusi dalam menciptakan karya seni visual yang menarik. Mari kita mulai. Elemen pertama, warna. Warna adalah salah satu unsur desain yang paling terlihat. Warna dapat memberikan suasana, emosi, dan identitas pada desain. Pemilihan warna yang tepat adalah kunci untuk menciptakan pesan yang efektif. Macam warna diimplementasikan dalam bidang usaha. Warna digunakan untuk menciptakan identitas merek yang unik. Misalnya, desain logo dari warna-warna yang digabung. Dalam poster promosi, warna digunakan untuk menyoroti pesan utama. Sekarang, mari kita bicarakan tentang ruang. Ruang dalam desain adalah area yang ditempati oleh elemen-elemen visual. Ruang memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan, tata letak, dan fokus dalam desain. Contoh penggunaan ruang dalam desain. Dalam desain majalah atau buku, ruang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara teks dan gambar. Ruang kosong antara paragraf atau antara gambar memungkinkan mata pembaca beristirahat dan memahami informasi dengan lebih baik. Di situs web, ruang digunakan untuk memisahkan elemen-elemen tata letak, seperti menu navigasi, konten utama, dan bilas samping. Ini membantu pengunjung merasa terorganisasi dan dapat dengan mudah menavigasi situs. Dalam desain poster, penggunaan ruang dapat membantu menyoroti elemen penting. Misalnya, ruang kosong di sekitar judul atau gambar utama membuatnya menonjol. Dalam desain interior, ruang digunakan untuk menciptakan tampilan yang teratur dan mengalir. Ruang antara furnitur dan elemen-elemen dekoratif membantu menciptakan kenyamanan visual dan ruang untuk bergerak. Ruang dalam desain kemasan produk dapat digunakan untuk memberikan kesan kemewahan atau kebersihan. Ruang antara elemen grafis dan informasi produk menciptakan tampilan yang rapi dan bersih. Ruang dalam desain produk seperti telepon genggam atau antarmuka pengguna digunakan untuk memastikan elemen-elemen dapat diakses dan digunakan dengan nyaman. Dalam desain laman buku pelajaran, ruang digunakan untuk memisahkan elemen-elemen seperti teks, ilustrasi, dan kutipan. Ini membantu siswa fokus pada materi pelajaran. Ruang dalam logo atau identitas perusahaan dapat digunakan untuk memberikan kesan profesional dan terorganisasi. Ruang antara elemen-elemen grafis membantu logo terlihat bersih dan mudah diingat. Penggunaan ruang yang bijaksana dalam desain dapat meningkatkan efektivitas pesan, memastikan tampilan yang teratur. Elemen ketiga adalah bentuk. Bentuk-bentuk dalam desain adalah elemen visual yang mengkomunikasikan ide atau objek. Bentuk bisa sederhana seperti lingkaran, atau kompleks seperti objek yang lebih rumit. Contoh bentuk yang sering digunakan dalam desain grafis dan bagaimana penggunaannya dapat memengaruhi pesan visual. Lingkaran sering digunakan untuk menunjukkan kesatuan, kesinambungan, dan kelengkapan. Ini juga dapat menciptakan perasaan ramah dan harmoni. Contohnya, logo seperti Target menggunakan lingkaran untuk menekankan ide kesatuan dan inklusivitas. Persegi panjang sering digunakan untuk mengkomunikasikan stabilitas, ketegasan, dan ketertiban. Dalam desain grafis, persegi panjang dapat digunakan untuk menyoroti informasi atau pesan yang perlu dipahami dengan jelas. Segitiga sering digunakan untuk menunjukkan dinamika, energi, dan perubahan. Sudut segitiga dapat digunakan untuk menciptakan arah visual yang menuntun mata pengamat. Bulat dapat mengkomunikasikan simetri, femininitas, dan kebaikan. Dalam desain, bulat dapat digunakan untuk menciptakan kesan yang lembut dan mengundang. Kemudian, mari kita bahas kontras. Kontras adalah perbedaan dalam elemen-elemen desain seperti warna, ukuran, atau kecerahan. Ini membantu menyoroti elemen penting dan membuat desain lebih menarik. Mengapa kontras penting dalam desain? Penyorotan elemen utama. Kontras membantu dalam menyoroti elemen-elemen utama dalam desain. Ini membuat elemen tersebut menjadi pusat perhatian dan memungkinkan pemirsa untuk dengan cepat mengidentifikasinya. Dalam hal ini, kontras membantu pesan dan informasi yang penting untuk menonjol dalam desain. Klaritas dan keterbacaan.
Kontras membantu dalam meningkatkan keterbacaan dan pemahaman pesan. Ketika ada perbedaan yang jelas antara warna atau kecerahan latar belakang dan elemen teks, teks menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Efek visual yang kuat. Kontras visual menciptakan efek visual yang kuat. Penggunaan warna atau kecerahan yang berlawanan dapat membuat desain lebih menonjol dan mengundang mata pemirsa untuk menjelajah lebih jauh. Kreativitas dan estetika. Kontras memberikan elemen kreativitas dan estetika dalam desain. Kombinasi warna yang kontras dapat menciptakan tampilan yang menarik dan artistik, menambah daya tarik visual suatu karya seni. Dinamika visual. Kontras memberikan dinamika visual. Kombinasi warna yang berlawanan atau perbedaan kecerahan menciptakan gerakan dan dinamika dalam desain yang dapat menarik perhatian dan menciptakan tampilan yang menarik. Unsur apa yang mengesankan desain dapat memberikan efek visual yang kuat? A. Bentuk. B. Kontras. E. Tekstur. Jawaban, kontras. Demikian materi tentang unsur-unsur desain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.